Halo Sobat Pajak, kembali lagi di Rujak Ngobrol Seru Pajak. Bersama saya Nadia Jasari, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Bengkulu 1. Dan saya Wasiseto Wasisto, penyuluh dari KPP Pratama Bengkulu 1. Oke, Sobat Pajak, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru yaitu 2025, di mana nanti akan berlaku sistem perpajakan yang baru yaitu Cortex. Nah, terkait Cortex ini ada info apa lagi nih Kak yang terbaru? Wah, tahu aja nih Mbak Anjar nih. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Cortex. PMK Nomor 81 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober tahun 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Terdiri dari 11 bab, 484 pasal, dan 642 halaman. Cukup banyak ya. Oke, jadi Sobat Pajak, PMK 81 tahun 2024 ini akan merubah 42 peraturan perpajakan yang saat ini sedang berlaku, Kak. Jadi PMK 81 ini akan berlaku efektif di 1 Januari tahun 2025. Nah, Sobat Pajak, hari ini kita akan mengupas secara garis besar ya, apa aja sih yang diatur di dalam PMK 81 tahun 2024 ini. Kira-kira apa aja nih Kak, secara garis besarnya yang diatur di PMK 81 ini? Merujuk pasal 2 PMK 81 tahun 2024 terdapat 7 pokok pengaturan dalam PMK ini. Yang pertama yaitu tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman putusan dan dokumen secara elektronik. Jadi untuk yang pertama ini Kak, kira-kira gimana tuh Kak, contoh atau garis besarnya untuk perubahannya? Mungkin kalau dulu kita mendapat surat menyurat itu melalui pos atau kita kirim langsung ya. Nah ini kedepannya itu untuk surat menyurat akan dikirimkan melalui elektronik di laman Cortex ini. Jadi untuk balas atau pengirimannya itu bisa melalui aplikasi ini. Nah, yang kedua terkait dengan tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan. Untuk pendaftaran sendiri, NPWP yang sekarang digunakan itu kan harus kita mendaftarkan melalui IREK ya, dengan mendaftarkan di aplikasi di website irek.pajak.go.id. Nah, kedepannya nanti untuk pengaktifan NPWP, karena NPWP sudah sama dengan NIK, tinggal diaktifkan melalui laman Cortex ini. Oke, dan juga kayaknya tadi menyangkut ke PKP ya. Jadi Sobat Pajak mungkin yang dulu pernah mengajukan pengukuhan PKP, dulu kan kita harus mengisi berbagai formulir ya Kak ya. Iya, ada 3 formulir ya. Ada 3 formulir dan kemudian harus datang KPP ya. Nah kalau sekarang setelah berlakunya Cortex ini melalui PMK 81, itu Sobat Pajak untuk pengukuhan PKP cukup mengisi 1 formulir. Dan nantinya ke depannya akan pengecekan itu melalui kelengkapan formulir saja. Iya, jadi tidak ada penelitian lapangan lagi. Iya, berarti salah satu perubahan garis besarnya di sana ya. Iya. Kemudian yang ketiga apa nih Kak? Terkait dengan pendaftaran objek pajak dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, ini Sobat Pajak itu akan terdaftar di KPP terdaftarnya, bukan di lokasi tempat tanah atau objeknya. Jadi yang dulu itu ada di 4 KPP mungkin ya, ada di administrasinya ada di lokasi atau KPP terdaftar, atau di KPP minyak dan gas, atau KPP lain yang ditetapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Nanti kedepannya terkait dengan objek PBB ini akan diadministrasikan di KPP di mana WP terdaftar, yaitu WP pusatnya. Oke, selanjutnya yaitu ada perubahan ketiga ya, tadi disebutkan Kak Seto ada 7. Yang perubahan ketiga ini menyangkut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pajak yang seharusnya tidak terhutang, dan juga
imbalan bunga serta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Iya, untuk pembayaran dan penyetoran memang kalau sekarang langsung membuat billing ya. Iya, betul. Nanti kedepannya untuk billing akan dibuat ketika kita sudah menginput bukti potong, termasuk juga terkait dengan satu billing pajak untuk beberapa jenis pajak. Mungkin untuk yang itu kita ke pertanyaan selanjutnya nanti selanjutnya. Yang keempat yaitu tentang tata cara penyampaian dan pengolahan surat pemberitahuan atau SPT. Jadi SPT ini bisa dilakukan secara elektronik atau juga bisa melalui kertas. Tapi untuk kertas itu ada syarat dan ketentuannya ya. Berarti lebih diutamakan untuk yang elektronik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan kertas. Yang kelima tentang tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan. Jadi untuk pemberian layanannya nanti akan menggunakan sistem ini. Jadi permohonan Bapak dan Ibu terkait dengan pelayanan perpajakan itu bisa diajukan melalui Cortex. Termasuk juga nanti untuk layanan edukasi ya? Iya, termasuk itu undangan untuk layanan edukasi ya. Nanti bisa diajukan semua via Cortex dan dilandasi oleh PMK 81 ini. Yang keenam, ketentuan teknis pelaksanaan sistem administrasi perpajakan. Dan yang ketujuh, contoh format dokumen dan contoh perhitungan pemungutan dan pelaporan. Jadi ada 7 poin perubahan, yaitu 7-7-nya. Oke, berarti tadi itu secara garis besar apa saja yang diatur di PMK 81. Nah, kalau bagi wajib pajak sendiri, apa aja sih Kak perubahan yang akan dirasakan nih oleh wajib pajak? Untuk perubahan yang akan terasa, yang pertama yaitu kemudahan terkait registrasi pajak. Wajib pajak kini dapat melakukan registrasi di semua kantor pelayanan pajak, yaitu tanpa batas ya, borderless, serta melalui saluran digital yang disediakan oleh DJP atau pihak ketiga omnichannel dengan validasi data melalui single source of truth. Jadi kalau memang dulu kita daftar ya atau mau cetak kartu ya, cetak kartu untuk badan, kita harus melakukan mendatangi ke KPP terdaftar. Nah, nanti ke depannya itu kita bisa mendatangi seluruh KPP di mana yang paling dekat. Jadi nggak terbatas ke KPP terdaftar saja. Iya. Bukan pajak, nanti beberapa layanan pun akan bisa diakses di seluruh KPP ya. Iya. Selanjutnya lagi terkait dengan akun wajib pajak atau taxpayer account. Jadi setiap wajib pajak akan memiliki akun wajib pajak yang bisa diakses melalui portal wajib pajak sendiri secara online, sehingga memudahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kalau sekarang kan kita punya akun DJP online, punya akun Innova gitu ya. Iya. Kalau berarti semuanya tergabung ke menjadi satu Cortex ini. Jadi taxpayer-nya cukup satu saja. Oke, berarti semuanya udah di sana ya, semua data-data sumber pajak sudah terkumpul semuanya di aplikasi Cortex atau di portal wajib pajak ya. Iya. Selanjutnya terkait dengan pembayaran atau jatuh tempo, yaitu jatuh tempo pembayaran berbagai jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya, yang diharapkan dapat menyederhanakan ya tata kelola dan administrasi perpajakannya. Jadi cukup satu tanggal saja untuk pembayaran. Oke, mungkin kalau dulu sobat pajak ada untuk tenggat waktu pembayaran, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15 ya Kak ya? Iya. Kalau sekarang semuanya diseragamkan menjadi tanggal 15 ya? 15. Terkait kemudahannya, ada yang namanya deposit pajak. Jadi deposit ini adalah fitur wajib pajak dapat menyimpan dana untuk pembayaran pajak di masa depan, sehingga mengurangi resiko keterlambatan pembayaran. Oke, mungkin kalau dulu sobat pajak ketika ingin membayar pajak harus membuat billing terlebih dahulu ya. Iya. Jadi nanti setelah berlakunya Cortex ini diampu oleh PMK 81 untuk pembayaran pajak itu mekanismenya bisa dua berarti Kak ya. Iya. Bisa dari deposit ataupun kita mau membuat billing sendiri gitu ya. Iya. Terkait deposit ini juga sebenarnya uang titipan ya. Jadi tanpa harus tahu untuk bayarnya pajak apa, itu kita bisa menaruh saja dulu. Selanjutnya nanti bisa dipindah atau dialihkan melalui proses pemindah bukuan secara otomatis. Oh, oke. Berarti biar ini ya nggak telat dulu ya intinya ya. Iya, nggak telat dulu intinya.
Untuk fasilitas selanjutnya yaitu mempermudah fasilitas PPH. Jadi proses pengajuan pajak penghasilan PPH kini lebih mudah tanpa perlu melampirkan surat keterangan fiskal asalkan wajib pajak telah memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya, untuk pembayaran pajak lebih fleksibel, yaitu satu kode billing dapat digunakan untuk membayar pajak lebih dari satu jenis pajak. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang membatasi satu kode billing untuk satu jenis pajak saja. Berarti yang seperti deposit tadi ya? Iya. Jadi nanti akan disediakan ada satu kode pajak yang bisa untuk pajak manapun ya Kak? Pajak manapun. Ya ini mungkin akan digunakan di SPT unifikasi ya. Oh iya. Iya. Selanjutnya ada fitur prepulated SPT. Jadi kalau yang berlaku sekarang itu prepulated hanya untuk SPT PPN ya. Tapi nanti kedepannya prepulated ini bisa digunakan untuk SPT-SPT yang lain. Contohnya adalah untuk SPT PPH 21, pasal 15, pasal 22, 23, 25, dan PPH final 4 ayat 2 yang sebelumnya sangat bergantung pada manual ya, dan di manual oleh pemotong pajak. Sekarang ketika pemotong sudah membuatkan itu secara otomatis datanya masuk ke aplikasi atau akun Kortex kita. Oke, berarti ketika kita mempunyai bukti potong ya, asalkan pemotongnya sudah menginput di Kortex, berarti akan otomatis terpopulated oleh rekanan berarti ya? Seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, untuk selanjutnya perubahannya adalah terkait dengan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pendaftaran objek pajak nomor objek pajak atau NOP dan pelaporan SPOP kini bisa dilakukan di KPP tempat wajib pajak pusat atau terdaftar. Kalau dulu kan harus di tempat lokasi ya, atau di KPP tertentu. Sekarang bisa dilakukan oleh KPP atau WP di kantor pusatnya. Oke, baik. Nanti itu tadi ya, ada banyak sekali perubahan yang akan dirasakan oleh wajib pajak, mulai dari proses registrasi, pembayaran sampai pelaporan pun ada perubahannya ya Kak? Iya, ada perubahan. Nah, ngomong-ngomong tentang perubahan Kak, jadi untuk sobat pajak nih yang sekarang sudah punya sertifikat elektronik, sudah punya EVIN, sudah punya nomor aktivasi, mungkin kalau untuk laporan SPT, itu nasibnya gimana Kak nanti untuk sertifikatnya atau EVIN-nya gitu? Iya, ini terkait dengan aturan yang terbaru ya tentang tata cara dokumen elektronik ya. Jadi untuk dokumen elektronik yang akan digunakan nanti di Kortex itu akan berbeda dengan sekarang. Jadi yang sekarang itu masih harus menggunakan EVIN, sertifikat elektronik. Bahkan untuk lapornya itu ada kode verifikasi. Nah, kedepannya itu sobat pajak masih dapat menggunakan sampai dengan masa Desember 2024 atau juga tahun pajak 2024 atau bagian dari tahun pajak 2024. Jadi untuk pelaporan sampai dengan 2024 itu masih bisa digunakan untuk sobat pajak terkait dengan penggunaan EVIN, sertifikat elektronik, dan kode verifikasinya. Oke, berarti cut-off-nya adalah Desember 2024 masih bisa dipakai untuk sertifikat dan EVIN tadi. Ketika 1 Januari atau transaksi 1 Januari 2025 sudah full ke Kortex ya Kak ya berarti? Iya. Demikian sisi rujak kita kali ini. Sampai jumpa di rujak selanjutnya.